Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Amma ba'd. Dari pengalaman Mas Dullah selama menangani kesejarahan para tokoh di Lasem, sehingga tokoh di Lasem dan di Rembang ini memiliki eksistensi sendiri, dengan kapasitas kesejarahan yang tidak bisa diutek-utek. Keberlangsungan Mbah Sambu, keberlangsungan tokoh-tokoh Lasem yang memiliki jalur dengan Wali Songo, itu meskipun catatan itu tidak pada dipamer-pamerkan oleh para gus, para kiai, tetapi semua masyarakat memahami itu. Sehingga tidak ada sejarah-sejarah yang baru dan mengada-ngada di Lasem ini. Karena kalaupun ada yang memberanikan itu, pasti akan berhadapan dengan para alim ulama di Lasem dan Rembang yang notabene adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi historisitas yang sangat kuat dalam keberagamaan di Lasem Rembang, relasinya dengan Wali Songo. Baik Mas, kalau kita mencoba menyinggung dari perspektif Mas Dullah sebagai pegiat sejarah terkait dengan tesis UIN Sunan Kalijogo, Jogja, yang membuat satu simpulan bahwa KRT Sumadiningrat itu adalah Habib yang ada di Lemper itu. Dari sisi penulisan ini ternyata banyak digugat, lebih-lebih dari Keraton Mataram, dan itu sudah keluar di sosial media. Respon apa yang bisa memberikan resolusi atau jalan keluar terkait dengan simpulan tesis yang dalam banyak kritik dikategorikan sebagai sebuah pembelokan sejarah? Dunia besar sejarah itu kan minimal ada dua kubu. Ada kubu tradisional, ada kubu teks gitu. Di masyarakat itu selalu muncul produk-produk sejarah hasil dari tradisional, dari mulut ke mulut, tradisi, interaksi satu ke satu yang lain. Jadi karena ada latar belakang kultur, latar belakang ini pendidikan, berangkatnya dari tradisional, tradisional itu dari masyarakat, dari satu masyarakat lain punya legenda, punya cerita segala macam. Di satu sisi ada dari yang berdasarkan teks. Nah, teks ini memang akan mudah dibaca, itu valid gitu. Tetapi ada kritik teks juga, belum tentu sumbernya dari mana, kan bisa diangkat juga. Sumber teks itu siapa yang bikin gitu. Ketika dilacak, Habib Lutfi sendiri sampai sekarang belum bisa memberi klarifikasi dan nggak punya data. Habib Lutfi sekarang ini kan nggak punya data dan nggak bisa mengklarifikasi terkait dengan gugatan dari pihak keraton. Kalau hari ini dunia akademik, dunia tradisional bisa bersatu, itu menghasilkan sebuah hasanah. Ini saya ingin ngasih contoh pengalaman saya. Jadi pengalaman saya diundang di acara sarasehan manuskrip keraton di Keraton Kasepuhan.
hadir kalau di Kasepuan Cirebon. Kasepuan Cirebon. Keraton Kasepuan di Sarasahan tentang manuskrip keraton. Pembicaranya Azubasi Azra, almarhum profesor, dan Profesor Farid Juwadji. Ini pengalaman. Selalu sebagai intelektual, Profesor Wajdi itu menyampaikan begini kok. Produk-produk sejarah dari manuskrip keraton itu valid, kata beliau. Ada beberapa hal yang menarik dia diam saja. Dari pemaparan Azubasi Azra dalam pemaparannya di situ seperti apa? Ya, tapi yang konteks yang saya sampaikan tidak. Tapi ya pasti menarik, cuma saya kan tidak hafal. Cuma yang saya ingat ya, maksud saya terjadi gap antara dunia akademik, umumnya dunia ilmu umum itu dengan dunia pesantren yang menurut Mas Dullah, pihak keluarga KRT Sumadiningrat ya yang selama ini telah bersikap, menurut tanggapan Mas Dullah gimana? Iya, menurut saya itu sebenarnya dipilah skala prioritas penelitiannya. Justru menurut saya yang prioritas itu adalah sosok Sumadiningrat itu siapa, ya kan? Ada titik temunya atau tidak gitu. Saya uji. Enggak, bagus. Ya. Kami belajar dari kearifan lokal di Lasem sendiri. Lasem itu punya pengalaman, punya sejarah panjang. Mengurainya lebih sulit. Bayangkan dari zaman bahkan Lasem itu punya sejarah sejak abad ke-7 dengan Pucang Sula, ya kan. Jadi Ratu Sima itu bahkan adik dari Ratu Lasem. Iya, cuma kan sejarah panjang itu yang mengurai kan ini ruwet segala meruat. Sehingga kita harus ini otomatis ya sumber-sumbernya kan jadi sulit. Nah, sehingga kita harus tetap punya komitmen secara ilmiah, penulisan ilmiah, tapi di satu sisi kita juga tidak kemudian kalau datanya nggak ada kemudian kita salahkan, ya tidak. Dengan kearifan lokal itu Lasem bisa damai. Jadi moderasi itu, kemudian toleransi itu bukannya toleransi dalam hubungan beragama ini wujud besar itu, tapi juga saya persoalan-persoalan kamu keturunan siapa, bagaimana, itu kita harus punya kearifan toleransi seperti itu. Ada pihak ini, pernah kejadian di pengalaman saya, mengaku ini jadi sumber tunggal, ini dari keturunan ini. Ya saya ya gak terima juga. Kok mbah kami kok diklaim jadi identitas banyak tunggal ya. Itu sempat rame dari sisi silsilah rame. Tapi kami bekerja secara cerdas gitu untuk mendudukan itu, gak menang-menangan ya pripun. Dari sisi figur ya, monggo kita ini secara ilmiah sumbernya mana gitu, kayak mana gitu. Kalau ternyata saya nggak punya, ya wes gak usah merasa menang sendiri, kan gampang. Kemudian Lasem sebagai kota apa, itu kan terjadi perdebatan. Tapi kita harus kita tahapi itu secara cerdas dalam konteks kebersamaan, seperti itu. Ya itulah tujuan kita sejati kan seperti itu, kedamaian, meninggalkan anak cucu itu sebagai pegiat sejarah. Tapi kebenaran tes DNA Mas Dullah mengakui itu enggak? Iya, relatif perkembangan ilmu pengetahuan ya insya Allah benar. Tetapi itu dipakai untuk tujuan privat, untuk persoalan hukum, bukan untuk sesuai sosial yang komunal. Nanti ada pendataan massal DNA kayak apa ya? Kok kita hidupin hanya untuk, biasanya justru yang orang yang sangat mulia, terahnya baik itu agak disembunyikan, dia nggak nonjol-nonjolkan. Justru kita curiga, loh untuk apa? Itu kan menjadi nyusewu, diplesetkan, jadi politik dinasti. Nyusewu, dinasti kami harus berkuasa sesuai DNA. Jadi masalah nanti. Itu kan menjadi ingin hegemoni sosial, pengakuan. Menarik. Berarti Mas Dullah bisa menangkap
ketika ada orang ingin menonjol-nonjolkan nasabnya, itu mesti justru malah perlu dicurigai, Mas ya. Biasanya yang yang Habib yang asli, ulama yang asli itu menang misalnya. Ya kan? Wong mereka udah dari satu pintu yang sama kok, ya kan? Untuk apa? Terus yang curiga itu tujuannya apa, ya kan? Bukan perlu kepentingan hegemoni kelompok tertentu berarti. Memang orang-orang yang sudah asli itu malah nggak tertarik untuk menampakkan, memamerkan. Biasanya yang mamer, menampakkan itu kayak kurang percaya diri. Jadi karena masih meragukan karena sejarahnya sendiri. Mungkin nggak punya karya gitu. Iya. Yang di karya akan memunculkan kebesarannya dia, bukan kamu ini keturunan siapa, enggak. Karena itu jadi tren yang kurang baik buat SDM Indonesia gitu. Kalau opo-opo dilihat dari keturunan atau opo, itu menjadi perhatian pribadi saja. Itu memang sangat penting dan saya sangat peduli dengan soal itu, tapi itu menjadi persoalan pribadi saya. Kebutuhan keluarga lah. Iya, keluarga. Bukan untuk kebutuhan publik. Iya, untuk jadi simbol untuk itu. Untuk gerakan politik itu kan nggak perlu nasab-nasab itu. Iya, udah perlu, itu malah berbahaya menjadi kepentingan politik, dinasti segala macam. Apalagi kalau pidato pamer nasab begitu ya. Iya. Biasanya justru nasabnya AP itu malah nggak mau pamer-pamer. Oh, saya nggak perlu ini kok, sudah ngerti sendiri siapa. Karena memang itu bahkan kalau kita ini kan Mas, lebih puas sebagai orang Jawa dan dikenal sebagai orang Jawa, sehingga kita itu asik dengan kejawaan kita. Tapi bagi orang-orang tertentu memang mungkin karena kapasitas keilmuan, kapasitas eksistensi di tengah masyarakat lemah, akhirnya dia harus menunjukkan kenasaban. Sementara kualitas biasanya yang nggak punya karya, biasanya justru mereka yang punya karya itu justru tidak mengandalkan nasabnya, justru yang saling menghargai, terus itulah karena mereka itu dicintai oleh orang Jawa atau sebaliknya, mengakar. Cuma tokoh-tokoh yang suka gelar-gelar gak dikenal itu biasanya. Tokoh Wali Songo yang punya karya besar diingat sampai hari ini. Coba diteliti amaliyahnya. Wah, dengan tetangga Jawanya luar biasa apinya. Sehingga mereka oleh orang Jawa itu diakui, dihormati. Tanpa harus menunjukkan keturunan siapa, jadi nasab itu hanya identitas, tapi tidak menjadi simbol kehormatan, tidak. Tahu ngerti kami latar belakangnya jelas dari sekedar itu saja. Subhanallah. Iya. Ya, sama ketika Lasem terjadi 1750, Ki Ali Badawi itu waworo di Masjid Jami Lasem untuk melawan Belanda. Ya kan? Itu diikuti semua kalangan, itu bangsawan ikut, segala macam ikut. Jadi Lasem Harini Harmoni itu karena diajarkan dalam masa-masa pahit, gitu. Bukan dalam masa pesapora gitu. Jadi hikmah-hikmah mereka itu kenapa dia jadi saling menghargai itu karena produk dari masa-masa pahit antara hidup dan mati. Jadi mereka tuh saling ini. Jadi Ali Badawi 1750 sehingga menghadirkan sebuah generasi yang memang menyatu pecinan, Islam, Arab, Jawa sampai hari ini. Empat ya Mas ya? Iya, jadi empat kultur bertemu di Lasem. Iya, jadi saya kira ini gitu. Juga sunatullah ya, sebenarnya intinya manusia itu saling kenal mengenal, itu sebenarnya tidak ada yang satu sama lain lebih baik, tapi yang baik ada yang takwa, yang saling menghargai baik dengan sesama, itu sudah dijelaskan saya uji. Menarik. Ada yang dikatakan untuk penutup, Mas Dullah? Ya, saya kira sebagai sebuah kehormatan kalau dihadirkan ini,
Tapi saya tetap saja semangatnya itu untuk apa? Takzim dengan Gus Ubed, ya untuk belajar gitu. Jadi kalau sebenarnya ketika dia nyodorkan, saya mengkerut itu, wah, jawabnya pripun. Enggak menarik. Saya sudah mengkerut. Jadi penutup saya adalah saya matur nuwun. Tentu saja penyampaian saya itu jauh dari kesempurnaan. Mohon maaf, mohon dikoreksi dari saya. Baik, Barakallah. Teman-teman, alhamdulillah gerak hati untuk ke Masjid Lasem ternyata bisa mendapatkan mutiara ngobrol dengan Mas Dullah di bulan suci Ramadan di pagi ini. Semoga bermanfaat. Sekecil apapun obrolan sebuah sejarah untuk mendekatkan kembali pikiran kita dengan para ulama Al-Asem dan relasinya dengan keberagamaan dan apa yang harus kita lanjutkan untuk melanjutkan hidup damai, harmoni, egaliter di tengah kompleksitas masyarakat yang berbeda keyakinan dan berbeda agama. Ini memang penting, dan Lasem adalah ikon atau miniatur kebudayaan Indonesia berbasis keragaman dan keanekaragaman yang tidak terlepas dari Hasanatul Ras dan nilai-nilai berbumisasi Islam yang dikenalkan Wali Songo yang dilanjutkan oleh para kiai-kiai Lasem yang notabene adalah para zuriyah Wali Songo. Itu catatan kita pagi ini. Terima kasih Mas Dullah. Semoga bermanfaat. Mas. Disaksikan Allah. Mohon hidayah dari Gusti Allah. Amin, amin, amin. Semoga kita semua dapat tunjuk. Amin. Kita dalam rangka khudil hikmah, mengambil hikmah dari siapa saja. Sejarah itu kan tidak mengenal kasta, Mas. Bisa dijelaskan sedikit, Mas, kalau sejarah itu tidak mengenal kasta? Iya. Mas Dullah punya perspektif kalau sejarah itu tidak mengenal kasta. Iya. Artinya mengenai sejarah itu mengenal kasta. Dan menulis sejarah ini saya kebetulan orang tradisional. Saya percaya ketika obrolan kita ini juga didengar oleh leluhur. Mendengar mereka ada wali itu seperti tidak mati. Jadi kita didengar, ngawur atau piye atau pripun gitu kan, didengar. Makanya kalau kita menyelewengkan sejarah, itu akan menyakiti masai leluhur, ya kan? Masai dari berbagai etnis, berbagai ini, itu pasti mendengar perdebatan dikit. Makanya kita nggak boleh memutus sejarah, Mas. Iya, sehingga penyampaiannya pun kita harus hati-hati. Jangan asal jeplak kayak pun, karena kan mengenal kualat gitu. Jadi siapa yang membelokkan sejarah akan dibelokkan oleh Allah. Iya, sehingga dengan pemahaman ini kita hikmahnya hati-hati gitu. Kita harus bicara sesuai sejarah leluhur, sejarah Masai. Karena Masai itu mendengar. Jadi atau paling Gusti Allah kan mesti nggak ridho toh wali kekasihnya sejarahnya diselewengkan. Subhanallah. Dibelok-belokkan. Iya, kita bicara tentang figur yang sebenarnya bukan takaran kita untuk membicarakan. Kalau kiranya kita nggak tahu, lebih baik diam malah, Mas. Iya, diam. Iya. Makanya kita dengan sikap takzim hati-hati. Biar masyarakat melihat hikmah kesejarahan untuk hikmah kesejarahan para kiai, para ulama Lasem untuk moderasi keberagamaan. Ya, secara luas ya, tentang pernasaban, tentang ini alhamdulillah matur suwun Gus Ubed ke Ubed ini menyambungkan ya kan. Sebenarnya karena beliau seperti itu coba ingin muncul dari orang-orang kecil seperti kulo. Kan sejarah nggak mengenal kasta. Iya. Sejarah itu tetap memuliakan semuanya yang memiliki data, yang memiliki pengalaman. Memang tidak ada kasta, tetapi pasti harus saling menghargai, ya kan? Jadi tidak ada kasta itu
itu dilihat ketika saling menghargai. Kalau masing-masing merasa paling benar, berarti terjadi kasta berarti. Loh iya, walaupun di statement tidak ada kasta, tapi prakteknya, loh saya ini siapa? Kasta. Jadi itu saya uji. Luar biasa. Sehingga sejarah itu siapapun boleh berbicara, karena itu sejarah adalah empiris. Sejarah adalah panca indera. Jadi sejarah adalah data. Jadi imajinasi dalam sejarah itu kan hanya untuk menginterpretasikan, menguatkan makna, tapi bahwa real data itu kan nggak boleh diotak-atik. Analisisnya mau dianalisis dalam konteks apa, relasinya dengan apa, bisa-bisa saja. Seperti tadi diplesetkan lagi, kasta Habib, kasta bukan Habib, itu kan terjadi kasta. Katanya sepakat, Islam itu tidak terjadi kasta. Loh kenapa kita sendiri kayak saling ini, kasta Habib, kasta keraton, kasta bangsawan, kasta, kan terjadi kasta yang nusewu ya, itu hanya diakui sebagai identitas, tidak sebagai yang dalam konteks derajat Habib Kiai sama Mas. Apa? Kak Kiai Habib dalam konteks derajat sama, nggak ada kasta-kasta juga. Iya, sebenarnya kasta yang paling tinggi yang mutakin kok. Subhanallah. Takwa kok. Subhanallah. Khairukum atqakum ya. Kasta tertinggi Allah, yang oleh Allah tuh kasta tertinggi itu yang mutakin, yang mukhlis. Subhanallah. Ya, mutakin dan garis miring mukhlis. Bukan nasab siapa. Ya, kasta tertinggi menurut Allah tuh. Iya. Tapi kasta itu juga sekaligus jadi membalikan. Artinya kamu kasta tertinggi yang takwa itu orang yang berilmu, orang yang saling menghargai orangnya. Gitu. Akan saya tulis jadi judul, Mas. Akhlakul karimah. Kasta tertinggi adalah takwa. Kasta tertinggi adalah takwa. Saya tulis itu jadi judul itu. Sehingga nggak perlu saling merendahkan. Kita perlu egalitarianisme dalam kehidupan ini. Nasab itu untuk kepentingan keluarga, data keluarga, identitas. Kalau sudah publik, ya bagaimana membebaskan dan mencerahkan umat dalam konteks sama-sama untuk mendapatkan hak maqasidus syariah, hak untuk mendapatkan pencerahan, pembebasan, dan misi kehadiran para nabi kan pembebasan semua, nggak ada kasta. Dan Nabi kan sudah menghentikan persoalan nasab itu sudah selesai di zaman Nabi bahkan. Nabi sudah menghentikan sistem jahiliyah yang mengunggulkan asal kan, Mas. Ditutup, tidak ada yang paling mulia selain inna akramakum indallahi atqakum. Jadi khairukum atqakum, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kasta tertinggi ini. Luar biasa. Ketika Kiai menghargai Habib, Habib menghargai Kiai, itu bukan dalam konteks kasta itu, ya kan? Kamu kasta yang tinggi dengan saya tidak, bukan konteks kasta, tetapi justru pembebasan diri bahwa manusia itu adalah sama mulianya. Gitu. Jadi kalau antara Habib Kiai, kalau Kiai ingin lebih unggul dari Habib, atau Habib ingin lebih unggul dari Kiai, sama-sama salah, Mas. Iya, menurut saya karena atribut itu tidak menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya kan takwa. Subhanallah. Iya. Penyebutan di unggulnya kan bertentangan dengan semangat takwa, akhlak. Baik, terima kasih Mas Dullah dan teman-teman. Semoga berkah obrolan kita pagi ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.